halo. Selamat pagi Indonesia. Apa kabar semua? Semalam saya belajar dari sebuah film. Apa tuh? Dari film ini saya belajar tidak boleh jahat-jahat sama orang. Pada akhirnya saya berpikir saya tidak akan jahat lagi sama tukang kendang. Karena siapa tahu dia itu adalah seorang CEO. Sebentar ya. Ini kan gua rada-rada serak ya. Iya. Tukang kendang itu belum cocok jadi CEO. Kenapa? Cocoknya apa? Cocoknya jadi tukang kendang aja. Jangan tiba-tiba merambah ke tempat lain. Kamu lihat wajahnya. Cocok nggak jadi CEO? Ya enggak lah. Anak TK juga tahu enggak. Tahu nggak film apa yang semalam saya tonton? Film apa? Aku tahu. Apa? Arwah bau ketek. Drama Cina di handphone kan gitu. Office boy ternyata CEO. Jangan kebanyakan nonton drama Cina, drama Korea. Kenapa? Hidup jadi nggak natural, penuh drama. Tapi ngomongin soal drama Cina. Kata kamu nggak boleh jahat-jahat. Iya boleh jahat. Kamu tuh anak baik, saking baiknya kamu bodoh. Astagfirullah. Baru kali ini menusuk di hati, terima kasih ya. Sayang, sini. Ya. Ayo. Aduh, Tamu, pakai bintang tamu yang saat ini baru liburan ke Cina. Tidak sama anak-anaknya. Tapi apakah Sama dengan siapa? pria yang katanya sedang dekat dengan dirinya? Yang mana? 12 bulan menjadi janda, apa rasanya? Wow. Di pagi-pagi biar kita hadirkan Kimberly Ryder. Halo. Kimberly Ryder. You look so sad. I know, iya agak ini ya, Abis dari agak mana? gosong. Biasa suka lari sekarang. Banyak masalah. You look so white. Oh, thank you. I love you. Enggak, bukan wajah, lebih ke pucat. Kimberly Ryder Yang abis penting kan nggak bau ketek. jalan-jalan ke China. Iya, habis Sama jalan-jalan siapa ke China? Oh, Sama pacar baru ya, bener nggak sih? Bener ya? Jujur aja lah, kalau nggak jujur, yaudah kalau nggak jujur udahan deh kalau gitu. Lu pikir main permainan? Jujur aja. Ya. Seharusnya kamu yang nemenin aku, tapi kalian sibuk mulu. Jadi kamu lebih memilih laki-laki yang suka ngegeol daripada yang ngomongin orang? Kita tuh berdua nggak ada mendingnya. Kimberly Ryder kami semua mengucapkan Terima kasih. Kimberly Ryder dikabarkan dekat dengan seorang pria yang katanya adalah seorang pengusaha dan juga adalah seorang anggota dewan. Dan katanya usianya 72 tahun. Ini dia. Ayo Neng. yang lain yang panas untukku yang Geger. Kabar bahagia datang dari artis cantik Kimberly Ryder yang dikabarkan sudah memiliki kekasih baru. Setelah proses perceraian dengan mantan suaminya, kini Kimberly sudah memulai membuka lembaran baru hidupnya. Walaupun sudah memiliki seorang kekasih, di balik kisah baru yang dijalanin, ada sosok ibu yang sangat selektif terhadap pasangan sang anak supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tapi, kabarnya Kimberly juga masih belum mau mempublish hubungannya. Aduh, emangnya kenapa sih Kak Kim? Just ceritain hanya di pagi-pagi ambiar. Geger. Silakan Bung Rian. Terima kasih Bung Nasar. Bung Nasar ada pertanyaan? Saya ada pertanyaan. Iya silakan. 1 dikali 1 berapa? 1. Salah. Berapa? 1 dikali 1 sama dengan kamu dan aku. Ya silakan yuk tanya. Hakim 12 bulan menjadi janda, tiba-tiba kita dengar kabar kamu dekat dengan seseorang. Baru 12 bulan loh. Telita udah 40 tahun. Dia terakhir putus, Lita ini terakhir putus sama tali ari-ari. Bener udah ada. Jadi deket sama siapa sekarang? Sama siapa? No comment. No comment adalah sebuah komen, memang nggak mau dipublish gitu. Kenapa? Ya, karena apa ya? Takut Ain.
Takut Ain kali ya, atau mungkin kayak takut nanti nggak jadi, terus nanti dibilang gonta-ganti pacar lah, terus nanti dibilang, apalagi sekarang udah punya anak kan. Terus udah gitu nanti kan biasa ya kalau media itu kan si mantannya ini kan Cari males tahu. ya. Oh. Karena kita sebagai apa ya, mau cewek mau cowok sebenarnya tetap aja dibilang mantan istrinya ini, mantan suaminya ini, keberatan mantan pacarnya ini, mantan pacarnya ini, kayak Kamu keberatan? males. Keberatan dibilang gitu? Males aja sih, kayak dilihatnya dari status pernah pacaran atau pernah ada relationship sama siapa aja, bukan dari prestasinya. prestasinya. Ya itulah memang kan kadang-kadang netizen begitu ya. Oke, kenal di mana? Kenal di mana? Kenal Maksudnya di sosial media atau ketemu di acara? dari mama aku sih. Oh ya. Oh dijodohin. Dijodohin. Jadi apa? Bukan, kayak udah tiba-tiba pokoknya ketemu aja, lagi ada Acara. acara gitu, terus ketemu aja. udah berapa lama berhubungan sama dia? Udah setahunan sih. Setahun. Oh, Jadi udah pas lama. ketok palu nggak berapa lama kemudian, Sebelum ketok palu malah ya. wait, Kimberly Ryder, kamu dengan begitu jujurnya bilang sebelum ketok palu bahkan sudah. Sebelum ketok palu, yang penting kan gue udah bukan Istri orang. masa ini lagi kan. Iya. Idah. Masa idah. Sudah udah talak bukan ya? Masa idah lagi, udah Berarti- talak. Sebelum ketok palu pun ya udah. Oke, seberapa besar peran dia saat itu menguatkan kamu dalam proses perceraian di persidangan? Main besar sih. Dia saat itu ya pasti single juga. Apakah dia pernah menjalin hubungan sebelumnya? Aku no comment deh. Jangan dong, karena kan Sobat Ambiar pengen tahu kejelasannya seperti apa kamu sama yang sekarang itu. Pokoknya dia single, udah gitu aja. Yang penting single, bener single? Iya. Usia berapa? Ada deh. Kan kita pengen tahu. 30-an lah. 30-an? Iya. Oke, Kim, yang membuat kamu dengan begitu nyamannya membuka hati kembali dalam proses healing yang tidak mudah saat Ya. itu proses perceraian tuh apa? Apa tuh? Apa ya, aku sih nggak nyangka sih sebenarnya, kayak pengennya tuh single lama gitu kan. Cuman kok kayak apa ya, nggak tahu deh. Ada nggak yang tahu. kurang, ada yang kosong. Bukan ada yang kurang, ada yang Just kosong klik sih. aja gitu? Klik aja. Tapi emang kamu yakin? Maksudnya dalam waktu cepat gitu? Set, langsung ada lagi. Enggak. Perempuan kan kayak, biasanya lama gitu. kayak ya udah, take it slow aja. Jadi teman dulu gitu. Iya. Oh. Ya gitulah. Oke, Kim, kita mau lihat satu artikel buat Kimberly Ryder. Kita punya sebuah artikel. Belum mau go public, Kimberly ungkap pacar barunya seorang pengusaha dan anggota dewan. Dia bukan anggota dewan. Yes or no? Oh, Bukan, tapi pengusaha. pengusaha aja. Oke, di Jakarta domisilinya? Iya. Kim, tapi gimana caranya Hah? buat mama kamu untuk bisa menerima, karena kita tahu pasti mama kamu juga punya trauma sendiri. Betul. Karena gak mudah buat dia juga dengan hubungan kamu yang lama, ya kan? You know lah. Ya kan? Aksesnya juga sempat tidak mudah buat mama kamu dan adik kamu untuk bisa ketemu kamu dan juga cucu dan keponakannya dari adik kamu itu. Kemudian bagaimana mereka bisa begitu mudahnya ya? Mereka bukan yang begitu mudah sih, masih dilihat-lihat dulu. Ya udah, kita ya semua masih kayak dalam masa ceki-ceki dulu lah. Oke. Yang bikin kamu bener-bener nyaman tuh apa? Sifat atau juga sikap dari dia? Apa ya? Lebih happy. Ke kamunya, Happy, pembawaannya ke Kayak- kamu tuh jadi happy aja gitu. ke apa? Positif aja gitu loh. Oke. Outlooknya kayaknya lebih positif aja gitu. Oke, apa hal yang tidak kamu dapatkan di hubungan sebelumnya dan bisa kamu dapatkan bahwa gelas ini terisi bersama dengan dia? Nah, apa tuh? Ayo. Apa ya? Tanpa menyudutkan ya. Nggak yang Nggak red flag gitu lah pokoknya ya.
Maksudnya? Nggak yang apa ya? Apa? Sangat ya kayak pokoknya lebih dikasih kebebasan terus kayak gitu. Dianya juga nggak banyak tuntutan. Oh. Nggak banyak tuntutan. Iya. Maksudnya dia nggak banyak tuntutan itu gimana? Biar kita paham. Apa ya? Contohnya yang satu aja. Aduh, nggak enak ngomongnya. Pokoknya nggak banyak nuntut aja. Oke, nggak banyak nuntut. Itu penting ya Paham buat ya, kamu ya, udah di usia bisa seperti paham sekarang. ya. Iya. Mama kamu sedekat apa? Maksudnya semengenal apa mama kamu sama Nah. pasangan kamu yang sekarang? Ya step by step lah ya. Gitu aja deh. Dia menitip pesan nggak buat pasangan kamu sekarang? Apa ya pesannya ya? Nggak tahu deh. Mereka kadang suka chatting. Oh ya? Sepengetahuan aku. Oke, tapi apa yang disampaikan mama kamu untuk kamu dengan hubungan yang sekarang? Pokoknya kalau mama aku tuh lebih kayak ya udah take it slow aja sih, take it slow terus mikirin anak-anak juga pastinya. Dan pastinya like she wants what's best for me aja. Sempat kepikiran nggak bahwa hubungan yang sekarang atau orang yang sekarang ini ada ketakutan dalam diri kamu bahwa jangan-jangan orang ini hadir untuk menyembuhkan luka gue? Padahal kan seharusnya orang itu hadir di saat kita lukanya sudah sembuh terlebih dahulu ya. Sempat ada kepikiran ke sana nggak? Atau mungkin ketakutan bahwa dia berpikir seperti itu? Kalau itu enggak sih. Kadang kita ngerasa kayak, oh gue harus healing dulu sebelum gue ketemu sama orang baru. Sometimes that's true, sometimes that's nggak perlu harus begitu banget sih. Karena menurut aku, sometimes we heal di dalam relationship itu, di dalam cinta yang baru. Dan kita pun, hopefully kita juga ada cinta yang lebih besar buat diri kita sendiri. So, apakah kamu sudah tersembuhkan? Ya insya Allah ya. Wih, hebat sekali ya. Insya Allah Cowok ya. yang satu ini ya. Wih, Anak-anak udah kenal? Udah kenal. hebat loh. Respon mereka? Mereka kan kenalnya kayak sebelum aku bareng sama dia anyway gitu. Mereka happy aja sih. Kamu udah dikenalin juga sama anak-anaknya? Menjebak, saya menjebak. Ian, Apa? maksud kamu suami ini calonnya itu single? Om Perlan kan calonnya kan? Single loh. Emang single? Atau pernah punya hubungan kan? Enggak, pertanyaan menjebak udah. Loh, kan kita pengen tahu. Ada deh pokoknya. Oke, so respon anak-anak gimana kalau kamu ngelihat dia ketemu sama anak-anak? Anak-anak tuh seperti apa sih gesturnya, responnya kalau lagi bareng? Happy lah, happy. Ya, udahlah sampai segitu aja So, ngomongnya. tapi anak-anak masih ketemu sama papanya nggak sih? Masih, alhamdulillah udah beberapa kali lah ya. Sebulan bisa berapa kali? Baru-baru ini sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan memang ya kita mencoba untuk seminggu sekali. Cuman kalau misalkan aku lagi ada kerjaan atau keluar kota atau dia pun lagi ada urusan apapun itu, ya jadi ya diundur ke next weeknya. Tapi kita mencoba untuk ya seminggu sekali lah. Oke, Kimberly Ryder, kemanapun hubungan ini akan bermuara, as long as you happy, dan yang penting adalah sudah heal. Amin. Sudah sembuh dengan atau tanpa dia, itu yang paling penting ya. Termasuk barangkali ini satu perjalanan yang bisa membuat seorang Kimberly Ryder semakin happy. Kemarin ke China sama siapa kita nggak tahu, kita lihat dulu. Yang pasti tanpa anak-anak. Oh, cantik sekali, itu di mana? Di mana itu? Itu di Hangzhou, which is like kalau Hangzhou? naik fast train itu 1 jam dari Shanghai. Oke. Oh. Itu tripnya niatnya tuh mau ngapain? Karena sekarang tuh orang ke China ada mau belanja segala macam, ya kan? Iya, just tip gitu. Just tip. So, kalau kamu ngapain? Kalau kamu mau udah enggak Kalau aku jalan-jalan terus sambil nge-TikTok yang banyak sih sebenarnya di sana ya. Cuman kayak di sana pun kayak di
lebih di push aja gitu loh TikToknya, TikToknya, kontennya gitu-gitu. Sama siapa kamu berangkat ke sana? Sama Keluarga? tim TikTok. Oh, tim TikTok. Oh, Sama si Ayang ikut nggak? Ayang Beb. Enggak. Tapi Ayang Beb tahu. Tahu. kenapa anak-anak nggak ikut? Sekolah, Dan kenapa dia nggak ikut? kerja. Oke. Berapa lama kemarin di China? Sebulan. Sebulan. Bener-bener sebulan di sana. Ya Allah. Wow. Kenapa nggak tinggal di sana aja? Sebulan lama loh, Kim. Lama banget. Anak-anak sama siapa? Sama mamaku. Oh, sama mama. Sebulan pergi sendirian, terakhir pergi sendirian tanpa anak-anak tuh kapan? Paling ke Jogja atau apa gitu. Berarti ini pergi terlama tanpa... Lama, iya. Iya. So, oke, apa yang kamu temukan pergi tanpa anak-anak dalam waktu yang lama? Pastinya ada rasa kangennya, terus sering video call-nya juga, dan apa ya, banyak ya udah kayak me time, healing time, bobo time gitu buat diri sendiri Enak ya? aja. Jalan-jalan gitu enak ya. Biasanya tuh kalau lagi jalan-jalan sendirian dalam waktu yang cukup ya, ini aku bilangnya cukup dalam arti kata bahwa kebutuhannya terpenuhi gitu. Menemukan satu pemikiran baru biasanya. Apa tuh? I don't know, kalau kamu apa yang kamu temukan? Beda-beda kan setiap orang. Setiap orang beda-beda. Apa? ya? Kalau kamu apa? Salah satu deh. Perspektif baru misalnya. Perspektif baru, kalau aku sih aku lebih ke wah kangen ya sama anak-anak ya, tapi anak-anak nggak selamanya sekecil ini, jadi pengen balik-balik tuh udah refresh, udah nggak capek mulu gitu lah, mumet ya, mikirin anak-anak terus digrecokin mulu gitu. Cuman Sekarang udah refresh. kita udah refresh loh. Jadi kita pengen menjadi ibu yang lebih sabar lagi, lebih menyayangi lagi, lebih spend quality time lagi sama anak-anak gitu. Tapi hebat loh, 1 bulan ya, waktunya lama banget itu 1 bulan. Lumayan, Sangat lama loh, dan nggak Lama. gampang juga untuk ninggalin anak-anak pasti. Iya, iya. Tapi kita juga mau kasih lihat, ada satu postingan dari seorang Kimberly Rider beberapa waktu yang lalu yang membuat netizen juga bertanya-tanya. Kim, ini tuh postingannya, kalimat ini sangat provokatif loh. Bener. Captionnya ini sangat memancing sekali loh, Kim. Terpancing nggak si Ayang Beb? Kan pasti dia baca. Kode keras. Kode banget loh, Kim. Emang terakhir seorang Kimberly ngelempar kode-kode gitu tuh kapan sih? Wah, nggak tahu. Tapi dia kepancing nggak? Dia komentar nggak? Di WhatsApp atau apa? Enggak. Masa sih? Emang tipenya tuh bukan yang suka ngekomenin apa-apa yang Dia aku nanya di posting. WhatsApp misalkan kamu kenapa? Gitu-gitu kan masa nggak? Respon. Iya nggak ada. Enggak. Sama Langsung sekali. peluk biasanya gitu. Tipenya bukan yang begitu. Bahkan telepon atau video call atau WhatsApp untuk sekedar merespon apa yang kamu posting melalui caption itu juga nggak? Enggak. Jadi apa responnya kira-kira? Jadi ya udah, aku kayak in general aja sih, kayak bukannya minta respon dari dia juga, cuman kayak ya udah. Cuman kalau nyangkut Dingin ya, dingin banget gitu loh, enak banget kayak kalau dipeluk ya udah. itu gitu general, aja. cuman kalau nyangkut ya alhamdulillah gitu ya. Ya. Kim, tapi apa rasanya sih Kim? Maksudnya api itu tuh nyala lagi gitu. Lucu aja sih, kayak sangat tidak menyangka kalau akan secepat itu. Karena kan api asmara yang dahulu pernah membara, Lagu Tapi bener. ya kan? Bener. Tapi dengan orang berpikir, cepet banget loh, ini belum nyampe 2 tahun gitu ya. Kurang dari bener. 2 tahun bahkan. Udah selincah ini dalam tanda kutip. Karena apa ya? Karena it's Bisa ya kalau nggak ada. aku ngerasanya nggak tahu ya, kayak agak harsh juga sih ngomong kayak gini. Cuman beda gitu loh kalau emang cerai sama jadi widow. Cerai Beda rasanya. dengan menjadi janda. Maksudnya Nggak, widow tuh maksudnya ditinggal mati. Ya, ditinggal meninggal. Oke, sorry. Beda. Maksudnya cerai. Oke. Cerai hidup apa menjadi cerai mati? janda Iya. karena cerai dan menjadi janda karena ditinggal meninggal. Beda. Iya, beda. Ya kalimat singkatnya cerai mati sama cerai hidup beda gitu. Iya, jadi Apa bedanya menurut kamu? Jadi kayak
Karena kalau biasanya kan kalau ditinggal meninggal itu kan kita lagi cinta-cintanya tuh sama. Dan memang banyak kesan yang baik. Banyak kesan yang baik. Dan biasanya walaupun seburuk apapun biasanya ya, seburuk apapun relationship-nya, kita wah cinta banget tuh pas meninggal. Iya, ya betul. kan? Tapi kalau ditinggal cerai itu beda pasti rasanya. Ya bukan karena keinginan manusia, God's willing gitu ya, Iya, Qadarullah nah. gitu ya, kalau ditinggal Iya. meninggal ya. Betul. Oke, untuk seorang Kimberly Ryder, pokoknya kita doakan bahagia, itu yang paling penting ya. Iya. Mau cepat, mau orang bilang Lambat. kok lama belum dapat pasangan Iya. sampai di sekarang, kita kan nggak bisa ngatur waktu ya. Iya, itu dia kayak kalau misalkan kita kecepatan dan kelamaan itu apa sebenarnya? Ya, ya. Kayak semua orang pasti mikirnya beda-beda. Betul. Kalau misalkan aku let's say nih, orang mikirnya wah cepet banget punya pacar. Ada yang bilang begitu. Terus kalau misalkan nih aku setahun belum punya pacar, let's say ya, setahun setengah. Oh, lama 2 banget tahun. gak move on. Oh lama banget, pasti dia nggak laku atau apa kan kayak gitu. Nggak bisa kan. move on. Tetep aja mulutnya orang tuh nggak ada habis-habisnya gitu. Benar. Jadi ya udah live your Waktu ya. life. Yes. Yang penting kan udah bukan masa idah lagi. Betul, setuju. Udah ya udah terserah Ya. setelah itu. Sudah tidak masa idah, kemudian sama-sama single, bukan milik orang. Bukan milik orang kan? Bukan milik. Oke, sudah dipastikan bukan milik orang. Oke, buat Kimberly Ryder, kali ini kita mau ajakin Kim untuk bermain ambiar dalam dilema. Let's go! Kimberly Ryder. Oke, jika suatu hari anak kamu nggak bisa menerima pasangan baru kamu, tapi pasangan itu adalah orang yang membuatmu bahagia. Gimana Setelah tuh? sekian lama terluka, kamu akan melepas cinta itu atau tetap bertahan meski hatimu terbagi? Nah. Tetap bertahan, yang penting pasangan aku dia ngerti gimana cara ngehandle anak aku. Oke. Kayak dia tetap menyayangi anak-anak aku. Yang penting dari pasangannya sih. Kalau dari anaknya mungkin kayak dia masih terbelah sama bapaknya. Terus Ya. gue pengennya begini, bapak ibu gue gitu. Ya, ya. Cuman yang penting dari pasangan aku bisa menyayangi anak aku sih aman. Dan kalau anak-anak kan nanti juga beranjak dewasa, mereka punya kehidupan sendiri ya. Iya, exactly. betul. Oke, Kimberly Ryder, lebih takut mengulang luka yang sama karena jatuh cinta, atau tetap sendiri hingga tua karena takut membuka hati? Gimana? Oke, lebih takut mengulang luka yang sama karena jatuh cinta atau tetap sendiri hingga tua karena takut membuka hati? Takut yang pertama. Oke, mengulang luka yang sama karena jatuh cinta. Ya better ya, mengambil resiko namanya ya. Iya. Ya kan lebih baik mengambil resiko kan? Kita maunya berkembang, pengen lebih baik lagi. Oke, pastinya. kamu ingin anakmu punya ibu yang selalu berkorban tapi diam-diam merasa lelah, atau ibu yang bahagia tapi tidak selalu bisa hadir untuk anak-anak? Susah juga ya. Penting happy sih, tapi tetap hadir, harus tetap hadir. Seenggaknya kayak ya udah, aku kan alhamdulillah my line of work juga it's my me time. Ini yang cari duit juga buat anak-anak pula. Tapi aku mencoba ngebalance dengan aku spend time, quality time sama anak-anak. Kamu lebih pilih hidup mandiri secara ekonomi tapi kelelahan secara mental? Atau hidup lebih ringan tapi harus bertanggung jawab pada orang yang pernah melukaimu? Mendingan yang pertama. Iyalah. Pilihan yang gampang kan? Yang gampang, iya. Apa? Yang pertama lah. Yang pertama, sangat gampang. Kenapa kita pada akhirnya harus bergantung pada orang yang pernah melukaimu? Iya. Hanya keledai yang jatuh di lubang yang sama. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.